sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para Dewan Juri Pildacil, Bapak Ibu Guru Pendamping, serta teman-temanku yang saya sayangi. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan manusia dari kesesatan menuju pintu hidayah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato dengan tema mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an, di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam ayat itu juga dijelaskan, dan ingatlah ketika Tuhan kalian memberitahukan dengan pemberitahuan yang tegas, jika kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, pastilah Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya niscaya Dia benar-benar menyiksa dengan siksaan yang sangatlah pedih. Itu membuktikan bahwa Allah tidak mengingkari janjinya. Tapi Allah juga tidak main-main dengan siksaan yang diberikannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita merenung sejenak untuk berpikir betapa banyak karunia Allah yang kita dapatkan setiap harinya. Sejak bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari. Antara lain, sejak bangun tidur, kita bebas langsung bernafas. Kita tidak perlu repot-repot membeli udara dulu. Coba bayangkan, kalau masih harus membeli, pasti repot kan? Padahal, bernafas itu tidak ada hentinya. Kita bisa menahan haus, kita bisa menahan lapar, tapi kita tidak bisa menahan nafas. Coba 10 menit saja kita tidak bernafas. Kalian tahu kan apa yang akan terjadi? Maka dari itu, sesudah kita bangun tidur, kita harus selalu berdoa. Bagaimana doanya teman-teman? Apakah ada yang tahu doa bangun tidur? Kalau tidak tahu, ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Teman-temanku sekalian, selain udara yang kita bicarakan tadi, masih banyak lagi nikmat Allah yang lainnya. Antara lain
air yang banyak dan sangatlah melimpah. Dengan air itu kita bisa mandi dengan puas, minum sampai kenyang, tanaman bisa tumbuh dengan subur, dan ibu-ibu bisa masak ataupun mencuci dengan senang hati. Nikmat yang tidak kalah penting dan yang sering kita lupakan adalah kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa belajar, bermain, bersekolah, dan lain sebagainya. Kalau badan kita sakit, pasti kita tidak bisa apa-apa. Paling-paling cuma bisa tidur-tiduran di tempat tidur dan badan rasa tidak enak. Apalagi kalau sampai harus dirawat di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kawan-kawanku yang solih dan solihah, itu hanya contoh kecil dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah. Bahkan di Al-Quran disebutkan, andai lautan diubah menjadi tinta, niscaya tidak akan cukup untuk menulis semua nikmat-nikmat Allah. Kenapa demikian teman-teman? Itu karena nikmat Allah betul-betul sangatlah melimpah. Nah, sebagai hamba yang baik, maka jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Teman-teman, kalian tahu tidak bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Yang paling mudah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selain dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga harus menjaga segala pemberian Allah dan merawatnya dengan baik. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar nikmat yang diberikan Allah kepada kita selalu bertambah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kiranya cukup sekian pidato saya. Semoga dapat memberi manfaat yang besar agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi